dan saya banggakan kepada teman-teman semua kelas BBSIA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rismawati dengan NIM 2020-1241-022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan berpidato mengenai tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini. Nah, pandemi di era COVID-19 ini telah memberikan gambaran pada kita semua bahwa dunia pendidikan pada masa depan melalui teknologi. Namun, teknologi di sini juga tidak bisa menggantikan peran seorang guru maupun dosen dan interaksi antar pelajar maupun interaksi antara pelajar dengan pengajar. Di sini edukasi bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan saja, namun di sini ada keterkaitannya dengan nilai, sikap, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita setiap individu agar lebih kreatif lagi dalam menggunakan teknologi untuk pengembangan dunia pendidikan. Di sini, pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk kita semua belajar bersama-sama bagaimana caranya menggunakan teknologi. Namun tidak hanya sekedar transmisi pengetahuan saja. Di sini kita juga harus mengetahui dan memastikan agar pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik oleh mahasiswa dan pelajar lainnya. Pada saat yang bersamaan pula, tantangan ini juga dapat menjadi kesempatan dan peluang bagi kita semua mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi kita pada abad ke-21. Pada ke abad 21 ini, pembelajaran yang penting adalah pembelajaran directed learning atau pembelajaran secara mandiri sebagai outcome dari edukasi. Di sini mahasiswa dituntut untuk dapat mencari informasi yang lebih luas lagi di luar kampus atau di luar program studi. Dapat berupa mengikuti pembelajaran di luar kampus ataupun mengikuti webinar-webinar yang ada di luar kampus. Dan juga mahasiswa di sini juga dituntut untuk bisa belajar menyelesaikan pembelajaran secara bersama-sama oleh teman-teman sebaya. Ataupun di sini mahasiswa juga dituntut untuk belajar secara mandiri, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan yang nyata di sekitar kita. Namun, tantangan ini juga bukan hanya terpaku oleh mahasiswa ataupun pelajar saja. Di sini, dosen juga memiliki tantangan tersendiri dalam menyampaikan pembelajaran dan menyampaikan edukasi-edukasi yang disampaikan kepada mahasiswa. Dan dosen di sini juga harus memastikan bahwa pembelajaran yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dan mahasiswa dapat memahami pembelajaran yang disampaikan tersebut. Pembelajaran daring ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Di sini kita harus bekerja sama, saling membantu untuk satu sama lain dengan bagaimana caranya teknologi ini dapat digunakan secara baik dan bagaimana penyediaan akses internet ini dapat tersebar luas ke daerah-daerah yang terpencil. Di sini pada dasarnya pun daerah-daerah yang terpencil, jika ada barang teknologi yang tanpa akses internet pun masih menjadi barang yang mewah atau yang istimewa di sana. Namun di sini kita juga harus bekerja sama dalam membantu mahasiswa satu sama lain ataupun dosen-dosen yang berada di daerah-daerah terpencil. Di sini selain itu juga kita harus bekerja sama atau saling membantu yang ada di sekitar kita untuk melaksanakan pembelajaran secara baik kepada mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita yang masih kurang dalam hal ekonomi untuk membeli peralatan teknologi ataupun menyediakan akses internet untuk tuntutan pembelajaran daring ini. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga memaksa para pemangku kebijakan untuk memberikan solusi dan penyesuaian dalam pembelajaran pada COVID-19 ini pada masa pandemi ini. Dan di sini penyesuaian ini dapat terdiri dari
Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencari pengalaman belajar yang lebih luas lagi dan mencari informasi-informasi di luar sana serta kompetensi baru di luar program studinya. Kebijakan pendidikan, pelaksanaan pendidikan secara daring ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia merupakan suatu kebijakan atau menyikapi masa pandemi yang sedang terjadi pada hampir dari seluruh dunia. Di sini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendorong adanya pembelajaran secara daring karena sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus pada satuan pendidikan. Selain itu juga sesuai dengan Surat Sekjen Mendikbud nomor 35492-A-A5-HK-2020 pada 12 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Teknologi informasi di sini adalah menjadi solusi untuk pembelajaran daring di perkuliahan maupun di sekolah-sekolah lainnya. Di sini, pendidik menyiapkan beberapa media informasi yang dapat mendukung mahasiswa dalam pembelajaran secara daring. Aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung dapat berupa Rumah Belajar, Edmodo, Google Classroom, Google Meeting, Zoom, dan yang lainnya. Mahasiswa di sini dituntut untuk siap dan mampu dalam penggunaan teknologi. Dan di sini, namun 3 bulan awal pemberlakuan pembelajaran secara daring ini masih terdapat keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa terkait dengan fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi dan beberapa mahasiswa masih belum memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan secara daring ini. Perubahan pembelajaran dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring walaupun tidak sulit, namun di sini juga memerlukan waktu yang cukup lama karena penyesuaian mahasiswa. Di sini banyak mahasiswa yang sebelumnya belum pernah melaksanakan pembelajaran secara daring. Hasil survei menyebutkan bahwa 61,5% mahasiswa sebelum COVID-19, mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak pernah melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa di sini masih belum siap dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi mahasiswa dalam ketidaksiapan tersebut, yaitu menyangkut budaya akademik, sikap, keterampilan, pengetahuan, serta fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, dan itu juga berhubungan dengan literasi pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa di pendidikan di kampus. Di sini kita harus bekerja sama dalam membantu satu sama lain, mahasiswa satu dengan yang lainnya, dosen-dosen maupun semuanya individu itu harus bekerja sama secara erat untuk kita dapat melaksanakan dan menggunakan teknologi dan dapat memperlancar pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini yang ditetapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Kita harus bekerja sama dan bekerja keras untuk sama-sama membangun terlaksanakannya pendidikan secara daring ini. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.